Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malesbaca.com. Oke, kali ini kita mau melanjutkan membahas buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Pada kali ini kita akan membahas pada chapter indikasi yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hambanya. Marilah kita mulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, dalam chapter indikasi yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hambanya ini akan saya buka dengan firman Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, aku izinkan kalian untuk memeranginya. Jika ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang lebih aku sukai daripada apa yang sudah aku wajibkan baginya, dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Jika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar. Aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengannya ia menyergap. Aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan jika ia meminta, aku pasti memberinya. Dan jika ia berlindung, aku pasti melindunginya." Disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki untuk ikut berperang. Ketika menjadi imam sholat di antara sahabat yang lain, ia membaca surat Al-Ikhlas untuk mengakhiri sholat. Setelah pulang dari medan perang, para sahabat menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan itu." Para sahabat lalu bertanya laki-laki itu, dan ia menjawab, "Hal itu karena surah Al-Ikhlas merupakan sifat yang maha pengasih. Aku senang membacanya." Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabat, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, 'Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, wahai Jibril.' Jibril pun mencintainya. Allah kemudian berkata kepada penduduk langit, 'Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, wahai penduduk langit.' Penduduk langit pun mencintainya, dan bumi turut menerimanya dengan terbuka." Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia wahai Jibril." Jibril pun mencintainya, dan Allah kemudian memanggil penduduk langit dan berkata kepada mereka, "Allah mencintai fulan, maka cintailah dia wahai penduduk langit." Penduduk langit pun mencintainya dan bumi menerimanya dengan terbuka. Nah, jika Allah membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata, "Sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia wahai Jibril." Jibril pun membencinya. Allah kemudian memanggil penduduk langit dan berkata kepada mereka, "Allah membenci fulan, maka bencilah ia wahai penduduk langit." Penduduk langit pun membencinya, dan bumi tak pelak turut membencinya juga. Itulah sekilas dalam chapter indikasi yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hambanya dalam buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Semoga dengan malasbaca.com kalian bisa lebih memaknai bahwa sesungguhnya belajar Islam itu sangatlah menyenangkan, terutama jika kita mau mendengarkan. Semoga bagi siapapun yang mendengarkan ini bisa menjadi ladang amal terbaik di dunia dan bisa memanennya kelak di akhirat. Jangan lupa give the thumbs up dan subscribe di channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan saya doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga Allah selalu meridhai kita dalam naungannya, diliputi dalam kasih sayangnya, dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Sampai ketemu lagi di malasbaca.com selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.